Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya Ketut Lestariani dari SMA Negeri 1 Sukasada akan menyampaikan materi terkait dengan kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum ke penyajian hasil analisis masalah ekonomi, tentunya anak-anak mengingat kembali masalah ekonomi apa saja yang dihadapi oleh masyarakat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Dari ketiga gambar tersebut, menurut anak-anak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masalah pokok ekonomi yang dihadapi? Ya, tepat sekali. Jadi, pada gambar yang pertama terkait dengan kegiatan produksi. Sudah sangat jelas pada gambar tersebut terlihat para pekerja karyawan di sebuah perusahaan sedang melakukan aktivitasnya, yaitu memproduksi pakaian. Gambar yang kedua yaitu terkait dengan kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut bisa dilakukan lewat jalur darat, laut, maupun udara. Gambar yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, di mana seorang sudah kelihatan mengkonsumsi makanan, baik itu roti, buah-buahan, maupun sayuran. Nah, anak-anak, inti daripada masalah pokok ekonomi secara umum adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Masalah pokok ekonomi yang lainnya yaitu masalah pokok ekonomi klasik seperti gambar yang sudah tadi kita lihat, yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi modern yang diperinci dengan pertanyaan, yaitu yang pertama adalah what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran tiga tokoh ekonomi, yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Dari ketiga tokoh ekonomi tersebut menitik beratkan masalah pokok ekonomi klasik, yaitu pada pencapaian kemakmuran, di mana kemakmuran tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Nah, untuk lebih jelasnya memahami masalah pokok ekonomi klasik yang pertama yaitu masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak, cara menggunakan bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dasar pemikirannya di sini adalah melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Masalah yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah yang harus dipikirkan setelah produsen melakukan proses produksi adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan, jalur produksi yang tepat agar barang sampai di tangan konsumen. Sistem distribusi klasik merupakan melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar, yaitu pasar nyata. Masalah konsumsi yang ketiga, yaitu menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, merupakan barang yang tepat, barang tersebut dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen.
Nah, masalah pokok ekonomi modern yang pertama yaitu what? Barang apa yang akan diproduksi? Permasalahan what dapat diperinci menggunakan apa yang akan dilakukan produsen untuk mengetahui pasar. Tidak hanya menghasilkan produk sesuai selera pasar, produsen juga perlu melakukan spesialisasi produk dalam rangka menciptakan produk yang tidak mudah diduplikasi. Spesialisasi produk adalah usaha menciptakan produk yang memiliki ciri khas tertentu. Spesialisasi produk termasuk salah satu strategi untuk menguasai pasar sekaligus memuat nilai efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, how? Bagaimana barang tersebut diproduksi? Setiap produsen menginginkan kegiatan produksi dapat menghasilkan produk berkualitas dan memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan produk berkualitas, perlu dipilih teknik produksi yang tepat. Permasalahan ini dapat diperinci dengan pertanyaan how. Bagaimana barang tersebut diproduksi? Bagaimana memperoleh sumber daya yang akan digunakan? Dan yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa barang diproduksi? Setelah melaksanakan proses produksi, kegiatan apa yang harus dilakukan produsen? Produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Pertanyaan yang terkait dengan for whom adalah untuk siapakah yang menjadi konsumen? Apakah termasuk kelompok ekonomi kelas bawah, menengah, atau atas? Apakah kelompok pelajar dan mahasiswa atau masyarakat umum? Nah, dari beberapa masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, maka untuk penyajian hasil analisis masalah ekonomi akan diberikan tugas sebagai berikut. Tugasnya yaitu menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas, tentunya anak-anak harus memahami terlebih dahulu ilustrasi yang sudah diberikan. Ilustrasinya adalah selama masa hidupnya, manusia akan menghadapi masalah pokok ekonomi modern. Masalah ini dapat diperinci dengan pertanyaan what, how, dan for whom. Bagi manusia kreatif, masalah tersebut dapat diatasi melalui kegiatan ekonomi dan industri produktif. Anak-anak, petunjuk tugasnya yang pertama, bentuklah kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Kemudian yang kedua, setiap kelompok melakukan kegiatan berdasarkan ilustrasi di atas. 3. Buatlah sebuah produk menggunakan barang bekas dan analisislah masalah pokok ekonomi modern yang mengacu pada produk tersebut berupa apa, bagaimana proses pembuatannya, siapa yang cocok menggunakan produk tersebut. Untuk format tugasnya, yang pertama anak-anak mencantumkan nama produk. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat produk. Ketiga, alat yang dipergunakan. Yang keempat, proses pembuatan produk. Kelima, manfaat. Keenam, sasaran produk. Dan yang ketujuh, nilai jual produk, tinggi atau rendah. Nah, anak-anak dijelaskan. Sebagai contoh, hasil proses produksi, anak-anak bisa melihat atau menggunakan stick dari es krim yang sudah tidak dipakai, kardus sebagai tempat pena, pensil, gunting, dan juga bisa memanfaatkan tempat minuman teh gelas, ale-ale, teh rio, itu bisa digunakan untuk produk
bunga. Samping itu juga menggunakan botol bekas. Anak-anak bisa memanfaatkan botol bekas air mineral digunakan sebagai vas bunga. Nah, dalam pembuatan tugas produk ini anak-anak tentunya berinovasi dan berkreasi sehingga dapat menarik konsumen serta sesuai dengan selera masyarakat. Sebelum materi hari ini diakhiri, tentunya anak-anak sudah bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, tepat sekali dan anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sudah sampaikan terkait materi penyajian hasil analisis masalah ekonomi tadi. Dan kesimpulannya Ibu tambahkan yaitu masalah ekonomi yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan berbeda. Oleh karena itu, seseorang menggunakan akal dan pikiran guna menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi, serta sikap kreatif dapat ditunjukkan melalui kegiatan mencari dan mengelola alternatif pilihan sumber daya. Demikianlah pemaparan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, 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 Om.